Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Soekarno bentak pimpinan PKI di Jawa Barat. Siapakah dia? Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Wikana dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas. Ia pernah belajar di sekolah Belanda bernama Ropis Lagere School, ELS, yang merupakan sekolah dengan seleksi terketat saat itu. Keberuntungannya mengenyam pendidikan di ELS tidak semata-mata karena rekam jejak ayahnya yang seorang menak bangsawan di Sumedang. Ia bisa diterima di institusi pendidikan bangsawan Eropa tersebut karena kemampuan berpikirnya. Dilansir dari Wikipedia, setelah lulus dari ELS, Wikana melanjutkan sekolahnya ke Mirwitgebreid Lager Onderwijs Mulo, hingga lulus dan menjadi salah satu pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Menjadi ketua PKI bawah tanah di Jawa Barat. Selain pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah dengan nama besar, Wikana juga pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, bawah tanah di Jawa Barat pada akhir 1920-an. Saat itu ia berkawan dekat dengan tokoh PKI bernama Widarta yang merupakan penanggung jawab PKI di wilayah Jakarta. Untuk menggencarkan aksinya dalam melawan kekejaman Belanda, Wikana pun turut mengikuti beberapa organisasi politik lainnya seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia di tahun 1931. Berperan besar melobi Angkatan Laut Jepang. Dilansir dari Kepustakaan Tanda Hubung Presiden.perpusnas.go.id, Wikana memiliki koneksi yang luas hingga bisa melobi Tentara Angkatan Laut Jepang, Kaigun, untuk meminjam rumah dinas Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng. Rumah tersebut dipilih lantaran memiliki keamanan yang terjamin, mengingat Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigun dan memiliki simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Selain itu ia juga yang berperan untuk meyakinkan tentara Jepang agar tak mengganggu jalannya upacara pembacaan proklamasi. Dibentak Presiden Soekarno, di tengah kesibukan mempersiapkan segala kebutuhan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, Wikana ternyata sempat beradu argumen dan dibentak oleh Ir. Soekarno. Saat itu Wikana berupaya meyakinkan Bung Karno dengan sedikit mengancam agar segera mendeklarasikan kemerdekaan malam itu juga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tersinggung dengan ucapan Wikana, Presiden Soekarno pun sempat naik pitam. "Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok pagi," bentak Bung Karno kepada Wikana. 6 dari 7 halaman. Tersingkir setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kehidupan Wikana begitu rumit. Ia menghilang dan baru kembali setelah di Nusantara Aidit melakukan pledoi terhadap kasus Madiun 1948 yang mulai digugat oleh Jaksa Dali Mutiara pada tanggal 2 Februari tahun 1955. Saat Aidit mulai mengembalikan kejayaan PKI, Wikana perlahan mulai tersingkir dan dianggap sebagai golongan tua yang tidak progresif. Saat itu PKI mulai nasionalis dan dekat dengan Presiden Soekarno. Wikana pun diketahui sempat tinggal di Simpangan Matraman Plensun dalam keadaan miskin tak memiliki apa-apa. Pada 1965, Hairul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri menarik Wikana menjadi anggota MPRS. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.